wifi laptop. Wifi wifi kos gue tuh nggak kuat, jadi gue harus join pakai dua device. Oke, ini udah ya, udah kelihatan kan ya? Udah Kak, kelihatan. Oke. Bismillah. Nah, jadi buat yang pertemuan sekarang, kita akan bahas tentang gimana cara menulis pendahuluan. Dan kalau kita recap ya, dari yang kemarin-kemarin itu kan sebenarnya lumayan abstrak ya. Kayak kita belajar cara berpikir, cara membuat ide, cara mencari literatur, yang sebenarnya itu kayak nggak tahu nih outputnya kayak gimana. Nah, tapi intinya, dari semua langkah-langkah sebelumnya itu, kita tuh pengen ngedapetin outline. Outline kayak gambaran kasarnya, terus kerangka berpikirnya bakalan kayak gimana dari ide-ide esai yang udah kalian kembangkan. Nah, di pertemuan kelima ini kita akan ngebahas tentang pendahuluan. Sebenarnya ini materinya cukup singkat sih, karena pendahuluan kan biasanya cuma dikit doang ya. Walaupun dikit, tapi kalian tuh harus bisa menyajikan kalimat-kalimat yang menarik buat orang baca dari awal sampai akhir. Karena kan pendahuluan itu kan yang paling pertama dibaca sama orang kan, pembacanya. Nah, secara general, penulisan pendahuluan itu tuh ada dua, namanya top down sama ada juga yang bottom up. Sesuai bahasanya, top down itu apa ya? Dari atas ke bawah, bottom up dari bawah ke atas. Itu biasanya diibaratkan dengan segitiga. Kalau top down itu segitiganya kebalik, tapi kalau bottom up itu segitiganya segitiga normal yang kayak kecilnya di atas. Kenapa kayak gitu? Karena top down itu tuh dari atas dia kita pengen ide yang general, maksudnya kayak yang banyak, terus dikerucutin, kerucutin, kerucutin, disimpelin, jadi akhirnya tinggal dikit di ujungnya. Sama, yang bottom up juga kayak gitu. Dari awalnya yang kecil, terus dikumpulin, kumpulin, kumpulin, sampai akhirnya jadi besar. Mungkin agak abstrak ya, kerangka berpikir si top down sama bottom up ini. Tapi kita lihat contohnya. Misalnya ini yang top down. Judulnya adalah Penguatan Pajak Daerah sebagai Pilar Kemandirian Fiskal Indonesia. Nah ini, ingat ya, kalau top down itu dari yang gede ke kecil. Makanya dari atasnya itu kita mulai dengan big picture-nya. Oh, big picture-nya apa? Oh, Indonesia nih, ada negara Indonesia. Kita punya yang namanya pembiayaan, juga pendapatan. Nah, salah satu faktor dari pendapatan itu adalah PAD, pendapatan asli daerah. Yang mana PAD itu bisa dipecah dari pusat, bisa juga dari daerah itu sendiri. Nah, dari PAD ini, ternyata ada masalah lain nih, kita spesifikin, makin kecil tuh, yang kita sebut sebagai narrowing down. Nah, ternyata kalau di pendapatan asli daerah itu tuh masih kurang maksimal karena apa? Oh, ternyata gara-gara basis pajaknya itu kurang. Atau mungkin kepatuhan wajaknya ataupun tax compliance itu masih rendah. Atau mungkin kapasitas SDM-nya itu masih banyak yang belum merata gitu. Nah, inilah kalian jelasin, terus kalian pilih satu, choose one yang sangat-sangat spesifik dari yang sebelumnya itu, baru kalian fokuskan di situ dan elaborasikan. Jadi kebayang ya, kenapa dia itu disebut sebagai top down, dari yang makin gede sampai akhirnya makin kecil. Simple ya sebenarnya kelihatannya, tapi walaupun simple, banyak orang yang masih belum bisa menggunakan teknik ini dengan baik gitu loh. Karena kayak ketika kalian baca esai itu, ada beberapa part yang kayak nggak nyambung gitu. Nah inilah dia, karena dia itu tidak menerapkan top down. Kayak bisa aja di atasnya itu kayak besar, tapi tiba-tiba di tengahnya itu kayak besar banget gitu loh, kayak nggak makin kecil. Nah kebalikan dari top down adalah bottom up. Kalau tadi yang top down itu tuh dari besar mengerucut sampai kecil, kalau yang bottom up itu tuh dari kecil membesar jadi maksimal gitu ya. Nah, contohnya nih dari rumah kosong ke kemudian fiskal, belajar dari pajak daerah. Dimulai dengan fakta, dengan kasus yang sangat spesifik. Oh, ternyata di sebuah kota kecil di Jawa Barat itu tuh banyak banget rumah mewah yang nggak punya penghuninya. Akibatnya, karena rumah ini banyak yang kosong tapi gede-gede banget, itu tuh PDP2-nya jadi kurang optimal. Baru dia hubungkan dengan isu-isu yang lain yang lebih besar. Oh, ternyata fenomena rumah kosong ini itu bukan cuma masalah estetika atau sosial juga, tapi juga basis pajak yang tidak optimal. Makanya dijabarin tentang PAD-nya berapa persen segala macam. Nah, kemudian kamu jelaskan juga ke solusi yang lebih sistemik. Jadi kayak, oh ternyata dari kota kecil di Jawa Barat ini itu kita melihat peluang bahwa kita perlu perbaikan di regulasinya atau mungkin kurang di digitalisasi untuk pemungutan si pajak rumah tadi. Dan juga ternyata tarifnya itu kurang progresif karena rumah-rumah yang kosong-kosong tadi tapi mewah itu tuh nggak kena pajak, atau mungkin pajaknya sama kayak yang dipakai rumahnya gitu lah. Oke, tapi basically mau itu bottom up atau top down, kamu harus menggunakan yang namanya hook.
atau kita sebut sebagai attention getter. Jadi kayak gimana caranya supaya orang-orang tuh membaca dari awal sampai akhir. Nah ini sebenarnya cukup basic sih. Based on definition, hook itu adalah the very first sentence that gets the reader's attention and makes them want to read more. Jadi kayak wow, kayak kita gosip kali ya. Kayak lu tahu nggak sih, lu tahu nggak sih, lu tahu nggak sih kayak gitu-gitu gitu loh. Dan hook ini tuh harus sangat-sangat general. Tergantung juga dengan konteks ataupun teknik yang kamu pakai. Tapi it will be better kalau misalnya kamu tuh sangat-sangat general dengan konteks yang mau dimasuk. Nah, beberapa cara yang bisa kamu gunakan untuk menggunakan hook yang sangat-sangat catchy dan juga sangat-sangat menarik adalah pertama gunakan statistik yang kayak shocking gitu loh, kayak oh ternyata based on data sekian sekian sekian, atau mungkin kayak story atau quotes dari orang terkenal, atau mungkin setting the scene kayak bayangkan kehidupan di mana gini gini gini, atau kayak bayangkan, atau kamu mengajak pembaca itu tuh membayangkan-bayangkan, kemudian descriptions, dan juga jangan mulai dengan pertanyaan, jadi kayak ya jabarin aja opsi-opsinya gitu. Terus type of hoax sebenarnya kurang lebih sama, tapi secara general kita bisa bagi jadi 6. Pertama adalah personal examples, tapi dalam konteks akademis sebaiknya personal examples itu sangat dikecualikan ya. Kecuali kalau misalnya menulis essay motivation letter atau essay beasiswa, mungkin itu bolehlah kamu pakai dengan personal examples. Tapi kalau konteks secara akademis, kalau bisa jangan personal examples karena akan ada bias. Nah, tapi kalau misalnya kamu mulai dengan quotations, facts, data atau statistics, atau questions yang retorik. Jadi kayak mereka tuh, iya nggak ya, iya nggak ya. Rhetorical questions itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan gitu ya, yang kayak perlu dijawab atau juga nggak perlu dijawab. Terus juga bisa current events yang sedang terjadi sekarang, ataupun contrast to the thesis statement. Um, Thesis statement itu apa ya? Thesis statement itu paragraf utama kali ya, paragraf utama atau kalimat utama. Terus kamu kayak menjelaskan tentang kontras. Misalnya kan orang bilang air itu warnanya bening. Terus kamu buat kalimat pertama itu adalah air itu warnanya merah. Nah, kayak gitu. Maksudnya kayak kontras dengan paragraf utama ataupun ide yang kamu maksud. Terus di introduction juga biasanya ada yang namanya pertanyaan esai. Nah, pertanyaan esai ini tuh tergantung lagi dengan konteks penyelenggaranya. Ada yang minta pertanyaan, ada yang nggak minta. Jadi kamu sesuaikan aja dengan konteks lombanya. Tapi my tips adalah ketika kamu membuat pertanyaan esai, usahakan selaras dan juga seiras. Karena kan biasanya di pertanyaannya itu, di habis pertanyaan, biasanya ada tujuan penulisan atau tujuan penelitian. Nah, kalau misalnya kamu membuat dua pertanyaan, usahakan jawaban dari tujuannya itu juga dua. Jangan pertanyaannya dua, jawabannya tiga. Atau pertanyaannya satu, jawabannya dua. Nggak nyambung. Terus, masing-masing dari poin pertanyaan itu tuh harus disesuaikan dengan tujuan ataupun jawaban dari penelitiannya. Jadi kalau misalnya pertanyaan pertama itu tentang bagaimana, ya tujuan pertamanya juga harus mekanisme. Jadi kalau misalnya yang pertama how, ya lu jelaskanlah lu. Kamu jelaskanlah kayak how-nya, mekanismenya kayak gimana. Kalau pertanyaan keduanya itu apa, kamu jelaskanlah deskripsi ataupun juga penjelasan dari apanya itu tadi. Jangan apa ya, jangan nggak nyambung lah itulah gitu ya intinya. Jadi usahakan selaras dan juga seiras. Terus yang terakhir setelah tadi kita udah belajar tentang top down ataupun juga bottom up, kita akan belajar tentang penutup pendahuluan. Jadi kan kita udah mulai dengan facts, data, hook gitu ya. Terus jelaskan data-datanya di sini lebih detail. Terus juga ada yang namanya thesis statement ataupun kalimat penutup. Nah, tadi statement based on the definition itu bisa dibagi jadi tiga. Pertama itu bisa opposing side, the claim, dan juga three supporting ideas. Tapi again, thesis statement itu akan sangat-sangat berbeda tergantung dengan apa yang kamu pakai. Tapi intinya kurang lebih semacam ini. Nah, ini contohnya dari Mount Saint Vincent University. Jadi dia bilang bahwa deteksi statement ini kalau kita bahasa Indonesia kan ya, pertama itu ada opposing side, jadi kamu menjelaskan tentang kesimpulan ala-ala dari sepanjang pendahuluan yang kamu udah mention tadi, apa sih sebenarnya kesimpulan yang pengen kamu bahas, terus kamu jelasin juga the claim atau thesis-nya, kayak apa yang akan kamu bahas, terus yang terakhir adalah jelasin ataupun juga reasoning kayak kenapa kamu buat klaim ini. Nah ini agak nggak nyambung ya contohnya, tapi intinya kalau polanya itu kayak ginilah the thesis statement. Dan ini tuh nggak pakem ya, maksudnya kayak kalau kamu mau membuat style yang lain terkait dengan penutupnya itu juga boleh-boleh aja. Tapi kalau gue, personally gue akan menggunakan format yang ini. Jadi kayak kesimpulan panjang pendahulunya itu apa, terus gue menyinggung dikit ide gue dan gue supporting lagi kayak kenapa gue bilang kayak gitu. Nah, ini penjabaran lebih detail tentang the thesis statement.
Jadi, the text statement is the writer's claims or opinions and gives a preview of the essay's main ideas. Jadi kayak itu tadi ya, kamu jelasin klaim kamu apa dan tunjukin sedikit aja gambaran ide kamu tuh apaan aja. Terus ini sama-sama-sama. Terus contains no personal language. Jadi kayak jangan menjelaskan I think atau I believe. Menurut gua, menurut aku, menurut kami, menurut penulis. No. Tapi kayak based on the supporting data, based on the theoretical, based on apa-apa itu tuh jadinya apa gitu. Terus ya namanya penutup, ya pasti akan jadi last sentence of the introductions. Jangan tiba-tiba ada kalimat lagi di bawahnya. Kemudian kalau bisa ini only one sentence atau mungkin dua atau tiga. Dan ada yang bilang ini tuh is the heart of the essay. Tapi sebenarnya nggak juga sih, ini depends. Tapi ya intinya penutup itu bisa jadi kayak kesimpulan ataupun juga kayak gambaran kasarnya itu akan dibawa kemana penulisan kamu. Nah ini yang terakhir, biasanya gue juga menggunakan checklist ini untuk menulis esai. Jadi kita nggak cuma melihat koherensi ya, ataupun juga selaras antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, tapi juga kita lihat juga nih apakah spellingnya udah benar, istilahnya apa ya, teknis, page layoutnya, terus huruf kapitalnya, punctuationsnya, tanda bacanya, grammar, abstraknya, jargon, terus keterhubungan antara kalimat dan juga antara paragraf, kemudian data, grafik, figures, pictures, dan lain sebagainya, logical flow, overall coherence and focus, dan kemudian paling atas adalah ide kamu apa. Jadi jangan sampai idenya menarik tapi karena teknis-teknis yang kayak gini, maksudnya kayak huruf kapitalnya salah tempat ataupun um, tanda bacanya salah gitu ya, idenya salah, akhirnya jadi kayak minus point buat kamu. Udah, wow, cepet banget. Less than 15 minutes. Itu aja buat yang pendahuluan. Intinya itu adalah bottom up sama top down, itu doang sih. Di ini tuh berkaitan dengan materi sebelumnya terkait dengan kerangka berpikir outline. Terus kayak ya kamu buatin lah mind map-nya, terus tinggal ditulis ke dalam kata-kata. Intinya kayak gitu. Sisanya ini lebih ke praktis. Dan juga apa ya? Yang buat pendahuluan jadi seksi itu adalah kan kalau misalnya kita punya ide, pasti kan banyak banget ya data. Misalnya kamu mau nulis tentang ide tax compliance. Kan data-datanya tuh pasti banyak ya, kayak kepatuhan pajak ataupun tax ratio-nya. Nah, kamu harus pilih data-data mana yang paling seksi dan paling enak buat orang-orang ngebaca, dan akhirnya mereka tuh mau baca dari awal sampai akhir pendahulunya. Sisanya latihan. Udah gitu aja. Back to siapa ya tadi? Amalia. Oke, ini sekarang sesi pertanyaan boleh nggak ya, Kak? Iya, kita emang sesi tanya jawab Oke. sekarang. Oke, sebenarnya aku mau nanya, Kak, aku sendiri yang mau nanya. Kalau misalnya essay itu, tadi kan ada bottom up, ada top down untuk pendahuluannya gitu ya, Kak. Itu ada preference kira-kira yang lebih baik tuh biasanya yang mana gitu nggak? Atau dua-duanya biasa aja, dua-duanya sama aja, asal eksekusinya better mana, itu dia yang menang gitu atau gimana, Kak? Biasanya kalau gue pribadi, gue lebih suka yang top down. Dan Hmm. juga kebanyakan tulisannya itu sifatnya emang top down. Jadi kayak kamu mulai dari kerangka besarnya, big picture-nya, baru dikerucutin, simpelin. Kayak gimana ya? Kan lebih enak kita makan besar, terus kayak tiba-tiba kecil-kecil abisin gitu kan. Nggak tiba-tiba dari kecil, terus tiba-tiba jadi besar. Maksudnya kayak, oke, kayak gitulah. Nah, plus poinnya adalah kalau top down, itu tuh banyak orang akan relatif ya. Relatif cenderung lebih bisa paham ide kamu karena kerangka berpikirnya akan lebih mudah diikutin. Tapi kalau spesifik, itu tuh biasanya untuk hal-hal yang lebih teknis dan pembacanya itu niche. Jadi kayak emang udah spesifik tentang sebuah fokus scope, misalnya kayak PBB apa itu difokusin baru dijabarin lagi ke lebih besarnya. Karena emang untuk yang metode bottom up ini itu tuh emang tujuannya untuk orang-orang yang emang udah pengetahuan teknisnya itu udah oke gitu. Tapi kalau misalnya untuk orang yang awam ataupun kayak orang yang nggak familiar dengan tema yang kamu bawa, ya lebih better kalau misalnya mau pakai top up pulsa, top down Hmm. kayak gitu. Oke, thank you Karyo. Nah, kalau misalnya top down sama bottom up ini cuma ada di pendahuluan tadi atau misalnya isi kerangka esai juga biasanya pakai struktur kayak gitu, Kak? Mhm. Biasanya kalau yang isi kerangka esai juga sebenarnya pakainya kurang lebih sama sih. Tapi mostly isi kerangka esai juga mereka kebanyakan cenderung untuk pakai top down. Hmm. Mm-mm. Jadi kayak ya lebih bagus pakainya top down sih karena lebih terbiasa membaca. Gitu sih. Oke, segitu aja sih pertanyaan aku. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan ke Kak Rio?
Silakan. Kita tunggu sampai 2028 ya. Kata Vivi di kolom chat bahas isu dong Kak, katanya Kak. Mungkin isu-isu yang lagi Bahasa apa? panas. Apa ya nih Kak kira-kira menurut Kakak isu-isu yang lagi panas di permasalahan ini? Hah, maksudnya gimana bahasa isu? Gimana Vivi mungkin bahas isu maksudnya gimana nih? Eh, Kayaknya kali itu pernah dia bahas di paper tentang kenapa harga rumah makin lama. Maksudnya bahas pendahuluan esaiku yang itu kali ya. Itu kah maksudnya? Itu ya, coba kita cari. Jujur ini agak membuka karya-karya gua ya, tapi kayak nggak apa-apa. Kita lihat dari yang harga rumah ya. Nah, dari harga rumah itu gua mulainya dari ketimpangan ekonomi. Karena kan idenya kan, oh orang kaya yang rumahnya banyak, harganya mahal, itu tuh pajaknya sama kayak orang miskin. Maaf ya, orang miskin yang punya rumah gitu. Nah, ternyata itu berpengaruh dengan ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi merupakan lalalala, terus latar udara gini rasio. Rasio gini adalah yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Nilai rasio ini berkisar antara 0 sampai 1, di mana 0 itu pemerataan sempurna, dan 1 merupakan ketimpangan sempurna. Nah, terus ternyata gue mulai bahwa angka gini di Indonesia itu tuh salah satu yang terparah di dunia. Dilihat dari grafik warna merah. Terus juga data historis dari IMF menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan ketimpangan yang parah, lalalalalala. Dan gue jelasin bahwa ketimpangan ini tuh makin tinggi di wilayah perkotaan dan juga pedesaan. Angka ini mencerminkan distribusi pendapatan, kekayaan nasional yang belum mengalami perbaikan signifikan. Nah ini gue jelasin kan, kalau ketimpangan ekonomi nih, ketimpangan ekonomi itu em, makin parah di dunia, dan Indonesia itu adalah salah satunya. Terus di Indonesia itu tuh ketimpangan itu kelihatan banget nih antara yang kota dan juga di pedesaan. Nah, salah satu ketimpangan jenisnya itu adalah ketimpangan di aset properti, aset yang tidak bergerak. Terus gue jelasin tuh bahwa ketimpangan akses atau kepemilikan rumah itu sekitar sekian-sekian-sekian, di mana sekitar 8,68% rumah tangga memiliki lebih dari satu rumah, selain yang dihuni. Ini kelihatan nggak? Terus juga ada backlog rumah nasional itu tuh rumah-rumah yang belum keisi, dan juga ada urgensi bahwa rumah itu beralih fungsi dari tempat tinggal menjadi komoditas finansial atau investasi. Baru gue jelasin tentang eksternalitas negatif.
rumah yang dimiliki secara berlebih atau multi home ownership merupakan lalalalalala, imbasnya adalah harga yang tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan. Jadi itu tadi ya, dimulai dari ketimpangan, terus masuk ke kota sama desa, terus ke orang kayanya, terus harganya gimana, dampaknya apa. Baru gue mention lah terkait dengan di Indonesia, regulasi terkait ini tuh ada di Undang-Undang HKPD, di mana tepatnya diatur dalam NJOP. Nah, baru jelaskan kayak ini tuh NJOP itu atau Undang-Undang HKPD itu memiliki potensi untuk mengatasi eksternalitas negatif dari penimbunan properti. Mungkin biar lebih gampang ini ya, kita lihat PPT-nya aja. Jadi gue mulai nih, oh ini rumah kayak mahal, terus kita di sini orang-orang biasa rumahnya dempet-dempetan gitu kan, ketimpangan nih. Tapi mereka bayarnya pajaknya sama aja gitu loh kayak, oh nggak ada bedanya nih. Baru kita mulai dengan rasio gini tadi, rasio gini kan, nol pemetaan sempurna, satu ketimpangan sempurna, terus ketimpangan itu ada macam-macam. Nah, ketimpangan ini kita fokuskan di kepemilikan aset dan juga di rasio gini antara kota dan juga pedesaan. Jadi mulai dari Indonesia, ingat ya tadi top down. Jadi awalnya itu indeks Gini di dunia, terus masuk ke Indonesia, baru masuk ke kabupaten dan juga perkotaan. Barulah gue jabarkan rumah merupakan kebutuhan primer, 9 dari lalala, data sensus, lalala, dampaknya apa, eksternalitas negatifnya apa. Terus kita jelaskan juga faktanya apa. Inilah tadi yang aku bilang kan, kayak hook-nya, datanya kayak gimana. Lalu kita masukin konsepnya, singgung dikit idenya apa. Oh, ternyata itu tuh nggak relevan sama konsep OBT. Masukin ke pertanyaannya. Ingat ya tadi, pertanyaan satu, ya, kalau pertanyaan satu, jawabannya juga satu. Kalau pertanyaan dua, jawabannya juga dua. Kalau pertanyaan pertama tentang bagaimana, jawabannya juga harusnya mekanisme. Kalau misalnya pertanyaan keduanya itu apa, kamu jelaskan juga deskripsinya apa. Jadi harus selaras dan juga seiras. Jangan tadi ya, pertanyaan satu, jawabannya dua. Itu nggak nyambung. Terus ya udah, ini bab-bab selanjutnya. Oke, gitu deh. Buat Vivi, apakah menjawab, Vi? Oh no. Duh, kamu mau tanya misalnya kita udah buat outline paragraf. Nah, ketika udah mulai nulis, ternyata cuma dapat satu sampai dua kalimat gitu. Kalau dari kakak ada tips nggak biar, oh baru masuk ya, biar ketika kita, oke, oke, bisa mas. Apa sih? Biar ketika kita coba nulis detail dari outline-nya bisa memenuhi jumlah kalimat per paragraf. Misalnya 3 sampai 4 kalimat. Oh, dia kayak miskin, miskin deskripsi gitu ya. Apa ya? Jawabannya lebih ke jam terbang sih. Kayak biasanya tuh aku tidak tidak memiliki mekanisme kayak kok ini belum satu, belum empat paragraf ya, ini kok belum memenuhi paragraf. Tapi kalau kalian ingat tuh kita waktu SMA itu kan kita belajar tentang kalimat utama, kalimat penjelas, ya belajar nggak sih Yogi? Jadi benar, biar enak kita. Bodoh, maaf. Ini tutup aja ya. Di mana ya? Di sini kali ya. Misalnya kamu udah buat outline kan. Kalau aku biasanya awal-awal latihan itu tuh aku ngebuat pattern satu paragraf biasanya kan 3 sampai 4 kalimat kan. Tapi kamu cuma bisa buat dua kalimat. Nah, mulai dari definisi dulu. Definisi, ini kalimat satu ya. Kalimat satu. Terus penjelasan lebih lanjut dari definisi di kalimat duanya. Terus masukin data. Ini nggak pakem ya, maksudnya kayak diubah-ubah juga bisa. Masukin data di kalimat tiga. Jadi kayak misalnya em, berdasarkan.
data dari Celios atau BPS menunjukkan bahwa XXXX%. Misalnya ini definisi kalimat satu kita bahas tentang apa ya, kemiskinan deh. Kemiskinan adalah kondisi di mana individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar gitu. Nah, kamu lihat nih, apa yang perlu dijelasin ya? Oh, ternyata kebutuhan dasar nih perlu jelasin Kak. Kita jelasin aja di kalimat duanya. Kebutuhan dasar adalah la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 . Terus masukin berdasarkan la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 . Terus biasanya udah masukin kayak data, masukin impact-nya atau kayak apa ya? Dampak dari masalah itu. Misalnya em, apa ya? Karena kemiskinan orang jadi sakit, susah berobat, lalalala, terus jabarin lagi gitu. Jadi polanya apa ya? Kalau aku bisa bilang kalian satu definisi, penjabaran definisi, supporting facts, terus penjabaran dari supporting facts, terus impact. Kurang lebih polanya akan berputar-putar kayak gini sih Yogi. Nanti kamu tinggal mainin aja. Tapi most of the time sebenarnya itu lebih ke jam terbang. Kelef Zoom laptop gua. Apakah menjawab di? Oke Kak, thanks a lot ya tipsnya. Oke, sama-sama Yogi. Terima kasih sudah bertanya Vivi dan Yogi. Kak, ada pertanyaan lagi dari Anonymous nih, Kak. Dia nanya kalau misalnya Kakak tuh biasanya nyari data atau grafik-grafik gitu dari jurnal mana gitu, dari sumber mana yang sekiranya kredibel gitu. Dan kalau misalnya ada data yang mau kita ambil di essay kita itu better ambil datanya secara langsung atau nanti kita olah lagi gitu, Kak. Biasanya Kakak, Kak Rio biasanya gimana? Better ya? Ini kenapa sih harus anonymous kayak kan gue perlu tahu siapa yang nanya. Hmm, nyari data itu boleh nggak sih gue jawab jam terbang juga? Hmm, nyari data tuh apa ya? Nyari data tuh emang agak susah sih karena kayak kita tuh harus milih data mana yang paling seksi kan, yang kayak orang-orang kayak oh ini kayaknya oke gitu. Dan kalau kamu mau tahu mana yang paling oke ya kamu harus bandingkan dulu dong data-datanya yang udah ada apa. Biasanya aku cari pakai jurnal dulu. Jadi cari jurnal jurnal misalnya tentang kemiskinan. Ya udah cari aja jurnal tentang kemiskinan. Terus biasanya kan tuh mereka ada apa ya? Ada datanya gitu, tapi biasanya datanya udah lama. Jadi kayak misalnya data kemiskinan tahun 1990-an. Nah, kamu cari yang terbaru itu satu. Kedua, cari dari NGO-NGO yang emang fokus untuk riset hal tersebut. Kayak misalnya kamu mau nulis tentang finance. Jadi data-data yang kamu pakai adalah data-data dari World Bank atau mungkin dari apa ya? Finance tuh biasanya Celios juga di Indonesia oke. Jadi pinter-pinter cari NGO-nya. Jadi ketika kamu dapat ide nih, oh kemiskinan, cari tuh lembaga-lembaga riset think tank namanya THINK think tank yang emang fokusnya itu untuk fokus ke masalah yang kamu angkat itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, biasanya aku pakai Google Scholar. Tapi Google Scholar itu agak last option sih karena Google Scholar tuh dia tidak tidak ter ter apa ya, tidak terseleksi dengan baik. Jadi kayak kalau misalnya kamu cari jurnal kayak ya udah muncul aja gitu loh kayak jurnalnya kayak gue bahkan nggak tahu apakah itu datanya reliable atau enggak. Terus yang keempat dari kayaknya Jessica sempat mention deh tentang cara cari literatur dari lib.ui.ac.id itu bisa juga. Terus yang kelima dari buku-buku yang teorinya itu mau kamu angkat. Misalnya kamu mau bahas tentang kemiskinan tadi ya. Kenapa gue bahas kemiskinan mulai hari ini ya? Misalnya kamu bahas tentang kemiskinan. Nah, itu kan biasanya berkaitan dengan kesejahteraan sosial atau kesejahteraan individu. Nah, cari tuh buku-buku kesejahteraan individu yang mana itu akan ada data-datanya kayak berapa banyak orang yang hidupnya sejahtera apa segala macam. Dan juga ada framework baru yang mungkin kalian tuh nggak familiar. Nah, biasanya kalau misalnya gue bener kayak, kok nggak ada yang seksi ya, gue biasanya pakai ChatGPT atau pakai Google Gemini. Jadi kayak gue nulis promptnya biasanya kayak
Hi, I am working on research paper title XXXXXX, but I am having difficulty in finding the relevant data. I've already searched in this, but I didn't find it quite impressing for me. I need you to find sexiest data so I can import it in my paper, gitu-gitu. Kayak jelasin deh kamu pengen cari data yang kayak gimana untuk dimasukin ke paper kamu. Terus jangan lupa di akhir dimasukin juga, please give me the link or the reference. Jadi kamu bisa cek apakah itu benar atau enggak. Karena ChatGPT itu kadang dia itu membuat fakta, bukan fakta, dia membuat data yang ada. Terus waktu diklik-kliknya nggak ada gitu loh. Jadi masukin prompt itu juga. Di Gemini itu juga sama, tapi nggak tahu ya Gemini itu agak kaku kalau dibanding sama ChatGPT. Tapi secara riset kayaknya oke-oke aja. Terus tadi apakah datanya perlu diolah? Buat diolah. Kalau misalnya kamu menghubungkan berbagai variabel di dalam paper kamu atau esai kamu, misalnya tentang kemiskinan lagi, misalnya tentang kemiskinan dan juga kebahagiaan orang-orang, itu kan ada dua variabel yang beda kan? Apakah orang miskin akan bahagia? Apakah orang yang tidak miskin tidak bahagia? Apakah orang yang tidak miskin bahagia? Nah gitu, itu kamu boleh gabungkan data antara si kemiskinan juga kebahagiaan itu, kamu olah sebisa mungkin. Kalau misalnya kamu bisa olah, it's good. Tapi kalau misalnya nggak bisa diolah juga nggak apa-apa sih. Karena the the point atau the goal daripada si pendahuluan adalah memberikan urgensi kenapa itu tuh penting. Dan dengan memberikan data, at least satu atau dua, itu tuh yang relevan, itu tuh lebih dari cukup untuk memberikan urgensinya kenapa itu ada. Kenapa itu penting buat dibahas. Itu sih. Hope that helps Anonymous siapapun lo. Oke Kak, aku juga kadang suka nemu kebingungan kayak gini Kak. Misalnya dari data-data yang udah ada gitu, itu beda-beda antara satu sama lain. Kayak misalnya aku merujuk ke data yang ada di BPS gitu kan. Nah di data Hmm. BPS itu berbeda hasilnya sama data yang di PDF-nya Kemenq gitu. Nah kira-kira itu Hmm. gimana tuh Kak? Nah iya itu. Eh, nah, sama amal apa sih? Mau tanya lagi juga Kak, berkaitan dengan data juga. Jika terdapat perbedaan data dari dua sumber yang berbeda, kira-kira cara milih data yang tepat gimana? Nah, boleh boleh kasih contoh nggak data realnya gimana? Atau amal kamu ada contoh data yang kamu pakai yang kayak Kak sama konteksnya tapi beda hasil datanya? Ya, waktu itu kayak aku tuh pakai tingkat inflasi deh. Tingkat inflasi tuh aku kan lihat di BPS atau di web, ya di web BPS gitu. Cuma itu kan Hmm. kadang ada report dari Kementerian Keuangan juga kan Kak, yang versi PDF atau versi grafik gitu kan. Nah, itu berbeda-beda kayak di tahun 2020 let's say. Di BPS tuh ngomong inflasi sekian, sedangkan data dari infografik Kemenq itu beda lagi kayak gitu. Kira-kira Karyo pernah nemu case kayak gini nggak ya? Hmm, 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 hmm. Nah, mungkin thank you Amalia udah kasih konteks tentang inflasi. Nah, inflasi itu kan untuk dapat angka inflasi misalnya sekitar 5,64% gitu ya misalnya nih. Itu kan mereka harus research dulu kan. Nah, researchnya itu tuh mereka terjun langsung ke masyarakat, ke harga barang, dan beda daerah itu tuh bisa mempengaruhi hasilnya. Nah, jadi bisa jadi lembaga BPS sama Kemenkeu, oh mereka kan sama-sama riset tentang inflasi. Tapi mereka pakai metode yang beda. Itu satu. Dua, sampelnya beda. Jadi walaupun sama-sama, jangan ketipu sama inflasi doang gitu. Jadi kalau misalkan kalian menemukan data dari sebuah instansi terkait, coba kalian lihat secara detail, biasanya itu ada di lampirannya kayak mereka tuh cara mendapatkan angkanya itu kayak gimana gitu loh. Kayak di BPS tuh mereka ngejelasin tuh angkanya tuh kayak gimana, terus sumbernya dari mana, kriteria pemilihan sampelnya kayak gimana. Karena itu tadi ya, beda sampel, beda metode, beda ini, walaupun satu daerah, itu tuh akan hasilnya berbeda gitu loh. Nah, jadi walaupun dua-duanya sama-sama kredibel, itu bukan berarti dua-duanya salah ya. Kayak hasilnya bisa berbeda, karena itu tadi ya. Secara konteks mereka emang udah beda, walaupun secara general sama. Jadi jangan ketipu sama inflasinya doang. Dan cara milihnya gimana nih Kak? Pastinya satu kalian cek dulu tadi tuh jabaran detail dari angkanya itu dapat dari mana, terus kalian sesuaikan sama konteks kalian. Jadi sama-sama nih inflasi dari BPS A B C D E F, tapi dari Kemenkeu tuh G H C Z gitu kan, kan beda kan faktornya.
Nah, kalian tuh, oh ternyata ide gue lebih masuk ke faktor yang di Kemenko gitu. Jadi itu sih parameternya. Apakah menjawab dari Amal sama Yogi? Menjawab banget, Kak. Thank you, Kak Rio. Kak mau nanya lanjutan. Tapi kok kalau Hmm. misalnya di apa ya di lampirannya tuh kayak nggak dijelasin gitu, terus cara menyikapinya gimana Kak? Hmm. Biasanya tuh dari artikel-artikel media kayak gitu ya, Yogi. Iya Kak, misalnya seperti itu. Hmm, hmm, hmm. Kalau gue em, tunggu dulu, perbedaannya itu akan sangat-sangat jauh atau enggak? Misalnya nih, data inflasi dari Kemenko tuh 10%, terus data dari BPS-nya itu 50%. Sejauh itu enggak? Nggak sejauh itu juga sih, paling misalnya paling kayak 10 sama 15, 10 sama Hmm. 20. Nah, kalau gue biasanya itu adalah gue ngatasinnya dengan cara berdasarkan data dari BPS, tingkat inflasi menunjukkan sekitar sekian-sekian sekian persen. Titik. Hal ini juga diperkuat dengan penelitian dari Kemenko yang mana inflasinya sekitar sekian 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 sekian. Berdasarkan kedua data tersebut menunjukkan bahwa gini 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 gini. Oh, ternyata inflasinya sama-sama gede dengan berbagai faktor yang berbeda. Intinya inflasinya gede dan itu jadi penting buat diselesaikan. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya ada dua dua data yang tidak terlalu berbeda atau sorry, tidak terlalu signifikan perbedaannya, masukin aja dua-duanya. Tapi kalau misalnya kamu mau pilih salah satu dan nggak ada konteksnya, nggak ada konteks lampirannya atau kayak metode detail dari penelitiannya, pilih aja yang menurut kamu relevan dengan apa ya, dengan penelitian kamu, atau pilih yang angkanya paling tinggi. Jadi kalau misalnya kemiskinan lagi, misalnya kemiskinan dari BPS itu 10%, terus kemiskinan dari Kemenkeu tuh 15%. Oh, lebih penting dong, kalau misalnya gue tunjukin kemiskinan Indonesia itu cuma 15%, anjir. Eh, harus diselesaikan sedini mungkin gitu. Kayak kebayang nggak sih cara makainya? Jadi kayak angka yang makin tinggi itu kadang makin seksi. Jadi kamu pakai aja datanya dari angka lebih tinggi walaupun emang nggak secara detail dijelasin angka itu dapat dari mana. Gitu sih. Oh, oke oke Kak. Berarti cari angka yang paling mendukung apa yang mau kita tulis gitu ya. Mm-mm. Oke, Tapi siap. mm, biasanya gue Thank you, pilih yang Kak. paling tinggi aja sih. Sip, sip. Alright. Apakah ada lagi guys? Oh nggak expect banyak yang nanya ya. Kayak gue lebih capek ngejawab pertanyaan ya daripada menjelaskan. Oke, kita tunggu sampai 8.50 kali ya, Kak. Oh, ada lagi nih yang nanya. Boleh, Kak Rio, silakan. Wow, panjang banget. Oke, kita baca dulu. Malam Klario, malam Hafiza. Aku mau tanya ini kayaknya problem kebalikan dari pertanyaan sebelumnya. Jadi misalnya kami udah menyusun pendahuluan tapi dirasa udah menulis terlalu banyak Kak dan justru seakan memberikan analisis juga di pendahuluan tersebut. Nah, untuk membatasi mana yang seharusnya masuk pendahuluan dan tidak gimana ya Kak? Terlebih untuk perlombaan nih, kan sering ada batasan kata ya Kak, benar. Jadi terkadang merasa stuck harus melepas bahasan yang mana lagi. Mungkin Kario ada tips or trick, hehe. Terima kasih sebelumnya ya Kak. Oke, Hafiza. Hmm, 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 hmm. Ini jam terbang? Enggak. Stop. Ya, tapi aku tuh juga relate sih sama permasalahan ini kayak, ah ini penting nih, masukin. Ini penting nih, masukin. Ini penting nih. Jadinya kayak pendahulunya itu udah jadi kayak isi kan. Banyak banget. Plus biasanya emang benar pendahuluan di lomba tuh kayak dibatasin kayak satu halaman doang atau maksimal 4 paragraf atau maksimal sekian kata. Jadi emang agak susah. Em, Menurut aku, ini tuh salah dari awal, salah dari kerangka berpikirnya. Kalau kita balik ke materi sebelumnya, yang materi mind map, itu kan ada ada topik satu, topik dua, topik tiga, topik empat, terus kayak kamu akar-akarin, akar-akar-akarin, akar-akar-akarin. Nah itu, coba deh kamu lihat lagi secara secara apa ya, secara gamblang, kayak ini tuh perlu nggak ya, ini perlu nggak ya, ini perlu nggak ya gitu. Terus, em, bentar. Kalau kita balik lagi ke
Equity research. Ini ya, ini yang tadi aku bilang ya. Kadang tuh ada esai yang kayak em, harusnya dia makin lama makin kecil kan. Tapi tiba-tiba mungkin sehabis pendahuluan dia tiba-tiba nggak makin kecil, tapi dia makin lama makin kayak gini nih. Ini gambaran visualisasi ya misalnya. Jadi kayak set set ini harusnya makin kecil kayak gini, terus ini makin kecil. Nah, inti dari top down itu kan kayak gini kan. Kayak kamu menjabarkan semakin lama semakin kecil, semakin lama semakin kecil, terus fokusin lah idenya tuh bakalan kayak gimana. Tapi tuh ada yang kayak tiba-tiba tuh eh, yang nggak perlu tuh di tengah gitu loh. Jadi coba kamu lihat lagi kayak ini tuh kayaknya ada yang nggak masuk ke idenya, terus dibuang. Dan jangan pernah takut untuk ngebuang hal-hal yang nggak penting. Terus juga apa ya tipsnya tuh minta review sih dari orang karena kalau kita yang nulis sendiri kita kan pasti kayak akan ada tadi ya aku bilang ya kayak ngerasa oh ini penting deh masukin aja ini penting masukin aja. Nah dengan kita minta review itu mereka bisa ngasih masukan oh ini tuh kayaknya nggak perlu dimasukin deh ini nggak perlu dimasukin. Jadi satu minta review, kedua rapihin di mind mapnya jadi kamu mapping dulu dari awal kayak apa yang perlu dibahas. Terus apa ya? Coba kita lihat di Google karena aku juga nggak tahu caranya how to cut your too much paragraph. Nah ini ya, wow, thanks Quora. Nah sama ya jawabannya sebenarnya identify the main idea. Jadi kayak kamu perbaiki dulu secara konsepnya tadi, mind mapnya. Terus eliminate redundancy and unnecessary information. Kayak yang tadi aku bilang, harusnya itu tuh makin lama makin kecil, tapi jangan tiba-tiba ada hal-hal yang kayak, oh ada panjang di tengah nih. Jadi kamu filter lagi, terus combine related, oh sama dia bilang eliminate redundancy. Nah orang-orang tuh biasanya kalau baru nulis esai, dia itu akan ada kecenderungan untuk menjabarkan yang udah dijelaskan di paragraf sebelumnya. Misalnya nih, di awal kamu menjelaskan tentang kemiskinan. Terus kamu jelasin lagi di paragraf kedua tentang kemiskinan. Padahal harusnya udah nggak usah jelasin. Yang penting tujuannya itu adalah membawa pembacanya itu nangkep kemiskinan itu apa gitu loh. Jadi hilangin kalimat-kalimat yang redundant dari yang kamu udah tulis, delete repetitive phrases, terus juga shorten wordy phrases. Jadi kayak gak usah dimasukin lah yang gak penting. Terus lihat juga pola kalimatnya. Kalau misalnya kayak kamu udah mulai nih ada dan tetapi demikian berdasarkan sebelum-sebelumnya itu tuh biasanya ada tendensi atau kecenderungan untuk kamu mengulang yang udah dijelaskan sebelumnya. Jadi ketika kamu udah mulai menggunakan konjugasi yang udah dipakai di sebelumnya itu tuh kamu udah mulai overlap gitu kayak udah kebanyakan. Terus spill speed lengthy sentences. Oh ya benar juga. Jadi kalau misalnya kamu nih banyak banget paragrafnya, coba kamu lihat yang paling panjang itu di mana, terus potong-potongin aja gitu loh. Kita lihat dari Quora. Hmm, why harus try removing Miss B, her teacher? Remove, however. Oh ya, oke tidak membantu ya teman-teman. Aduh maaf, gue malas mikir. Sorry everyone. Delete the, erase that, use shorter words, trim wordy phrases, choose active voice, revise needless transitions. And that we discovered, okay, eliminate conjugation, conjunctions, rewrite expected pronouns, target progress with widows. Oke, kita jawab ulang ya pertanyaannya. Hmm, jadi caranya adalah sebuah tips dan trik adalah satu. Tadi apa ya pertanyaannya? Tips memotong paragraf yang too wordy kan, kebanyakan yeping dari yang diminta. Pertama, coba baca ulang. Terus cari yang panjang dan bertele-tele. Nah, kayak ini nih misalnya. Ini kan kelihatan ya, oh satu paragraf tuh sekitar segini. Tapi itu pasti akan ada paragraf yang kayak mungkin kayak gini nih. Ini kan paragrafnya panjang sendiri ya. Dari pendahuluan ini, oh ini 5 baris, 6 baris.
ini juga 5 baris, 6 baris, ini juga 5 baris. Tiba-tiba jebret, wow, ini kok agak 10 baris gitu ya. Nah, kamu baca nih, kamu carilah paragraf-paragraf yang panjang. Nah, paragraf-paragraf yang panjang ini kamu kamu potong eh, paragraf yang kalimatnya panjang. Biasanya di tengah-tengah itu nggak penting karena kamu ngejelasin ulang yang di awal. Jadi misal nih, kita ada kita ada kalimat nih x x x y y y y z z z a d d d b b b c c c gitu kan. Nah, ini kan kepanjangan ya. Sorry, kita buat lebih panjang. Panjang, 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 panjang. Wow, panjang banget, Kak. Nah, biasanya coba untuk potong dari yang tengah nih. Tengah sampai ke akhir. Nah, ini kamu potong aja, karena biasanya itu akan menimpa yang udah jelasin di awal-awal. Terus cek juga, kalau kalimat kamu terakhir, yang ini, kamu tidak memberikan kesimpulan, potong juga gitu. Karena kalimat terakhir itu supposed to be dengan demikian, ya kan? Lalalalalalala gitu. Jadi, kelihatan ya polanya. Cari kalimat yang panjang, terus potong paragraf yang kalimatnya panjang, buang di tengah-tengahnya. Ketiga, cek konjugasi yang sifatnya penegasan ulang. Misalnya, oleh karena itu, dengan demikian, terus XXX adalah gitu. Kalau misalnya kamu udah ngejelasin kemiskinan adalah, terus kamu jelasin lagi kemiskinan adalah, nah itu biasanya udah penegasan ulang. Which means, paragraf kamu adalah sifatnya redundant. Menjelaskan ulang, menjelaskan ulang aja terus sampai nggak tahu kapan. Ketiga, cek outline-nya. Nah, em, ya nanti cek ya materi sebelumnya. Kamu rapiin lagi mind map-nya. Mind map, essay, example. Nah, cek nih apakah kamu tuh udah memenuhi ini tadi. Kayak apakah emang ada kalimat yang nggak seharusnya jelaskan, tapi kamu jelaskan. Terus kayak apakah kamu menjelaskan kalimat utama, kamu menjelaskan kalimat paragraf juga penjelasnya atau gimana. Nah, gitu ya. Cek outline. Terus, nah itu kan tadi dari kalimat ya. Kalau misalnya dari paragraf, misalnya. Hmm, misal ya, ini paragraf satu. Hmm, ini paragraf satu, dua, em, tiga, empat, lima, enam, tujuh, terus paragraf 8, paragraf 9. Nah, idealnya pendahuluan tuh biasanya kayak kayak satu halaman kan, 1,5 halaman lah. Berapa paragraf sih paling spacing 1,5? Biasanya itu cuman 5, 6, ya 5, 6 paragraf lah kalau satu halaman tuh spacingnya 1,5. Biasanya paragraf kedua, paragraf ketiga, keempat sama sih patternnya. Ini tuh terlalu bertele-tele. Jadi kamu bisa buang aja paragraf yang tengah-tengahnya. Atau kadang, biasanya kamu tuh juga kadang lompat-lompat. Paragraf satu ngejelasin tentang A, terus paragraf kedua ngejelasin tentang B. Terus paragraf ketiga tuh ngejelasin tentang A lagi, tapi A1 gitu. Terus paragraf keempatnya tuh C. Jadi kamu lihat nih mana yang paragrafnya itu ngejelasin tentang hal-hal yang nggak penting. Biasanya itu tuh ada di paragraf ke sini. Atau abis kamu nulis paragraf satu, itu ada paragraf kedua kan. Nah, paragraf kedua itu biasanya kamu ngejelasin ulang, biasanya ya kesalahan orang pada umumnya itu tuh ngejelasin ulang paragraf yang di sebelumnya. Jadi jangan ragu untuk membuang paragraf yang kedua atau membuang paragraf ketiga kalau misalnya itu ngejelasin di paragraf sebelumnya. Jadi sisa tuh paragraf 4, 5 segala macam. Gitu sih. Jujur apa ya, gue tuh terlalu ngawang yang dijelasinnya, tapi kan tuh paham gak sih apa yang gue jelasin? Paham ya? Alhamdulillah Amalia mengangguk-angguk, terima kasih ya Amalia. Karena juga jujur gak paham. Yang lain paham gak sih guys? Kayak A1, A2, A3. Oke, Hafiza, thank you loh sangat ini. Yaitu ya, intinya coba baca ulang,
Terus buang tuh kalimat-kalimat yang di tengah-tengah. Biasanya tuh di tengah-tengah sih. Terus hindari kalimat konjugasi yang sifatnya penegasan ulang, potong aja. Paragraf juga sama, potong aja. Gitu sih. Plus minta review orang. Sama rapiin mind map. Intinya tiga itu. Boleh nggak gue minum dulu? Ya, apa kali lagi guys? Wow, sejam juga ya. Sampai 21.04 kita stop kali ya, Mal. Boleh, Kak. Oke, Alright. teman-teman ada yang mau nanya lagi ke Kario? Oke, udah nih kayaknya udah nggak ada lagi yang mau nanya. Oke, kita akhirin aja kali ya Kak kelas hari ini.